kehidupan ini saya li antara kita paling bagus pegawai. Ini pertanyaan ini kehidupan, sehingga harus kita jawab dengan perbuatan. Ya. Nah, Nabi maksudnya paling bagus amalannya, paling bagus balenya ke. Ini ke tujuan hidup ini bagus-bagusan bale, luwe-luwean kepeng. Sembiaran paling bagus amalannya bu saya. Paling bagus amalan, kan? Langkah jalan. Ya, sembiaran paling bagus amalannya. Di sini dijawabkan kita oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Siarana Fudail bin Iyad. Dia mengatakan al-amalul hasanu huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Harus amalan niki ikhlas. Yang kedua harus benar. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Wahai Abu Ali, apa maksudnya amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Simbiaran paling ikhlas, simbiaran paling benar wahai Aba Ali. Maka beliau menjawab, qal innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Beliau mengatakan amalan itu kalau dia diamalkan dengan ikhlas tapi dia tidak benar, amalannya ikhlas gawe ini lagu dia kena amalan lam yuqbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Ikhlas lagu dia kena, maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jikalau amal itu benar, amalan itu dia mengamalkan amalan yang benar tapi tidak dengan ikhlas, maka amalan itu juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Kapan dia diterima? Sampai amalan itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan benar. Kemudian beliau mengatakan wal khalisu, dijawab pertanyaan yang tadi, dan yang namanya ikhlas maka lillah. Yang namanya ikhlas yaitu yang dia berbuat 100% karena Allah. Dia berbuat 100% untuk Allah. Ini orang ikhlas. Wassawabu, dan yang namanya amalan benar makana ala sunnah, yaitu amalan yang sesuai dengan as-sunnah. Simbaran as-sunnah abu saya ide doang teka tuan kelem. Ide tuan rumah soal ini harus ide paling alim deh kelem ini. Ya. Simbaran sunnah Masya Allah, si sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah, mantap, Masya Allah. Ya, jadi harus sesuai dengan sunnah, maksudnya sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beru benar amalan niki.
Nah, berarti dua kriteria amalan itu menjadi ahsanu amala. Dan itu ujian kita makin Allah nya itu hidup ini. Tujuan hidup adalah untuk berahsanu amala. Apa ahsanu amala? Yaitu kita berbuat dengan ikhlas dan dengan shawab, dengan benar. Biaran ikhlas ngone, biaran ikhlas yang karena Allah, biaran shawab yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manusia terbagi 4 dalam masalah ini. Terbagi jadi 4 kelompok. Si nomor seki paling atas mereka yang beribadah dengan ikhlas dan dengan benar. Ini nomor seki, paling atas kelas ini. Ia beribadah ikhlas karena Allah dan ibadahnya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelas kedua dengan yang dia ikhlas tapi tidak benar. Dia sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas lagu dia sunnah. Ikhlas lagu ya Nabi bid'ah gawina. Ikhlas lagu bid'ah gawina. Ahsanu amala kene. Ende. Yang ahsanu amala yang nomor 1 tadi. Yang ketiga, mereka yang amalannya benar sesuai sunnah. Lagu ndekna ikhlas. Ndekna karena Allah. Sunnah wa amalan 100% sunnah. Salat na puasa na masya Allah sunnah. Lagu ndekna karena Allah. Apakah amalannya diterima? Tidak, karena dia belum berahsanu amala. Kirana berahsanu amala ngentengone amun ikhlas dan mutabah. Dan yang keempat, mereka yang tidak ikhlas, tidak pula ahsanu amala. Beribadah tujuan untuk dunia, terus ibadah nendah dia sesuai dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling bawah, paling rendah itu. Nah, 3 di sini, 3, 2, 3, 4 bukan ahsanu amala. Yang ahsanu amala hanya nomor 1, yaitu yang dia beribadah ikhlas karena Allah dan ibadahnya benar sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua niki harus tetap dipelajarin. Ikhlas harus tetap dipelajarin. Ya, karena mun kita pelajarin ya lupa itu. Mun lupa jarak itu ikhlas bahaya. Sunnah hendak harus terus dipelajarin. Lupa teh bare sunnah urang di tengah malangnya jarak ya ahsanu amala. Jadi ada dua ya harus terus dipelajari. Belajar ikhlas itu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, belajar berbuat yang benar, yaitu pelajari sunnah. Pelajari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Ya, oleh karenanya sebelum kita beribadah, entah itu salat, puasa dan lain sebagainya, harus kena si 2 ini dulu. Kena la ilaha illallah, kena Muhammad Rasulullah. Karena yang 2 ini yang menjadi syarat untuk diterimanya seluruh amalan kita. Betengen yang tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hati yang ikhlas dan badan yang mutabaah, selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutan pelajaran yaitu mempelajari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah,
fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di kitab At-Taharah, kitab bersuci. Ya, sebelum kita masuk di kitab salat, dan kayaknya malam terakhir pembahasan kitab At-Taharah. Ya. Dan kita mungkin membahas masalah hadas besar. Hadas Nabi, hadas beli. Ya, yang hadas beli niki diangkat dengan cara Nabi mandi beli atau mandi kode ini? Mandi beli. Ya, nah di antaranya adalah yang menyebabkan hadas besar tersebut adalah al-haid wa an-nifas, haid dan nifas. Kemarin sudah kita baca di 2 pertemuan masalah haid dan nifas. Ya, makin karing sekedi. Ya, akhir daripada nifas dan istihadah. Tahu ada kiaran nifas, istihadah, haid bapak-bapak ini? Ya, tahu ada kan insyaallah nggih. Ndek tuah memang ngalamin lagu kan berdua itu dengan sing ngalamin you know? Berdua itu balik. Jadi tahu taran ngono dan harus kita tahu minimal yang dasar-dasar. Ya, tentang masalah haid, tentang masalah nifas. Sehingga bareh nyonyahna le balik mun terjadi le ieu haid nifas, molah itu bada ya. Apalagi hadir itu alhamdulillah. Baik. Di bab ini masalah yang ke-6 ya, 1 sebelum terakhir, 2 sebelum terakhir dikatakan di sini aqallun nifasi wa aktsaruhu. Masalah yang ke-6 adalah masalah tentang minimal nifas dan maksimal nifas. Pira jelo minimal nipasin. Pira jelo maksimal dengan nifas. Minimalna pira, maksimalna pira. Apa bahasa bongkotna minimal? Paling kedi, paling kedi jelo. Paling sekedikna pira jelo, paling luwekna pira jelo. Di sini di kitab kita dikatakan la hadda li aqallin nifas. Tidak ada batasan untuk minimal nifas. Ya, dan ada batasan minimalnya. Li'annahu lam yarid fihi tahdid, karena di dalam hadis tidak ada disebutkan batasan. Ini di Ahlussunnah para jamaah. Selalu dia berdiri di atas dalil. Arak dalilna inu amalangna. Dena arak dalil bener ngamalang ya. Jadi dalilna dulu baru nagawe ya. Ndek ki mara ite pegawaian dulu bareh tapi tayang dalil. Akhirnya sin ndek nia jadi dalil awek-awek tuh jadi dalil. Ya teh mara karetna kayu. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah dalil dulu bacana seret. Oh, berarti dalil ini kesimpulannya. Dalil ini kesimpulan. Ya, ndek nemia pegawaian dulu baru nepetaya dalil. Nah, tidak ada batasan minimal. Batasan minimal dalam nifas. Faraja'a fihi ilal wujud, maka kembali kepada ada atau tidak adanya darah nifas. Nah, sugul darah ini nifas berarti. Pira jelo sugul darah telu jelo, bakal telu jelo inoah. Begitu hari keempat ndena darah malik berarti sudah selesai dia nifas. Sang endah enggak sejelo anu sugul ka anaknu ke darahnu seret. Jemak-jemak sulun-sulun jerak sugul darah. Berarti dia sudah selesai dari nifas. Intinya selama ada darah berarti dia nifas. Begitu hilang darah maka sudah berhenti dia nifas pira-pira jeluna. Kenapa? Karena tidak ada batasan minimal daripada nifas. Jelas niki Bapak-bapak? Wa qad wajada qalilan wa katsira. Dan darah ini bisa dia sedikit keluar sekedi-sekedi sehingga lama dia selesai, atau bisa langsung banyak sugul sehingga sebentar dia selesai. Wa aktsaruhu arba'una yauman. Nah, kalau tadi batas minimal enggak ada,
maka batas maksimal di sini adalah 40 hari. Batas maksimal. Angka nifas niki 40 jelo. Modal lebih dengan 40 jelo ngombe angkuna. Berarti itu bukan darah nifas. Karena nifas itu maksimal 40 hari. Karena ngenangeno karena arak dalil. Karena ada hadis yang mengatakan demikian. Amun ngonek kan denara batasan minimal karena denara dalil. Ahlus sunnah nih selalu berdiri di atas dalil. Nah, dikatakan batasannya 40 hari. Kenapa demikian? Ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nifas ala anna nufasa tada'us salata arba'ina yauman. Karena para ulama sudah sepakat bahkan para sahabat sepakat bahwasanya perempuan-perempuan nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Munna terus berlanjut darahnya selama 40 hari. Lagu mun darakno sugul enggak telu jelo. Pira jelo ndekna sholat. Betelu jelu doang dina sholat. Hari keempat wah dina sugul darah, maka dia kembali melaksanakan sholat. Lagu mun terus berkelanjutan sampai 40 jelu, maka selama 40 hari itu dia tidak melaksanakan sholat. Begitu hari ke-41 ngombe yang guna sholat ya, silahkan dia bersihkan, kemudian dia tempel softtek, langsung dia melaksanakan sholat di hari 41 karena dia tidak sholat hanya 40 hari. Niki berdasarkan hadis dari Ummi Salamah, dia mengatakan kanat an-nufasa ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Ummu Salamah mengatakan wanita-wanita nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak sholat selama 40 hari. Dengan Nina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sholat 40 jelu. Seandainya kata ini salah, pasti turun wahyu memperbaikinya. Ya, lagu mereka rata-rata duduk dalam arti dia tidak sholat. Berapa hari tidak sholat? 40 hari. Ini menunjukkan bahwasanya batas maksimal nifas berapa hari? 40 hari. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik. Ini masalah minimal nifas dan maksimal nifas. Pira jelo minimal nifas tidak ada batasan, alhamdulillah. Pira jelo maksimal nifas 40 hari. Tapi kalau darahnya berhenti sebelum 40 hari, dia melaksanakan sholat, alhamdulillah. Kemudian masalah yang ketujuh, jelas insyaallah nggih masalah ke-6? Alhamdulillah. Jelas ke Bu Sayap? Jelas. Alhamdulillah. Masa ulah coba sih Bu Sayap. Oh kita tes dia ngono. Dia cerdas Bu Sayap dia enggak perlu diragukan, masyaallah beliau. Masyaallah. Baik. Itu masalah nifas. Makin berikutnya fidamil mustahadah, darah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah diterjemahkan di sini, didefinisikan di sini, yaitu sailanud dam fi ghairi waqtihi min arqin yusammal azil. Istihadah itu adalah darah yang mengalir bukan pada waktunya. Darah mengalir bukan pada waktunya. Ya, dan dia itu keluar dari urat yang ada di dalam rahim yang dinamakan dengan urat al-azil namanya. Nabi arana al-azil, ain alif zal kemudian lam. Ini urat no.
Ya, nah tono lengana sugul darah istihadah. Kita lanjut. Ini definisi daripada darah istihadah. Wa damul istihadati yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa fi wasfihi. Darah istihadah ini beda dengan darah haid dalam hukum-hukumnya dan dalam sifat-sifatnya. Darah haid melarang wanita sholat. Darah istihadah wanita tetap wajib sholat. Perbedaan hukum. Darah haid menghalangi wanita puasa. Darah istihadah wanita tetap wajib puasa. Darah haid tidak boleh berhubungan suami istri. Darah istihadah kanggo berhubungan suami istri. Jelas niki? Ini dalam hukumnya berbeda. Dalam sifatnya juga berbeda. Ya, sifat-sifatnya berbeda. Kalau darah haid dari sisi aroma, ia agak ngeru darah haid. Kalau darah istihadah ini darah embuna. Ada darah bakat-bakat niki. Kemudian dari sisi warna, darah haid dia agak hitam. Dia agak hitam. Kalau darah istihadah dia merah segar. Kemudian dari sisi kekentalan, darah haid dia kental, darah istihadah dia tidak kental. Kemudian dari sisi napiarana beku, darah haid dia membeku, ya. Kalau darah istihadah dia tidak membeku. Nah, jadi ada perbedaan dari sisi hukum, demikian pula dia berbeda pula dari sisi sifat-sifatnya. Wa huwa arqun yanfajiru fir rahim. Subhanallah. Dan ini darah istihadah ini adalah darah yang bersumber dari sebuah urat, yang urat itu pecah. Sehingga dari sana dia keluar darah istihadah tersebut. Sawaun kana fi awqatil haid. Darah istihadah bisa dia keluar di waktu haid. Sehingga bersamaan keluarnya dengan darah haid. Ya. Au ghairiha, atau bisa keluar di selain waktu haid. Jadi darah istihadah niki bau sugul piran-piran. Angka munara darah sugul bukan pada waktu keluar darah, waktu haid, maka itu namanya darah istihadah. Karena dia bisa keluar kapanpun darah istihadah. Wa huwa la yamna'u shalah, darah istihadah tidak menghalangi salat. Wala siyam, tidak pula menghalangi puasa. Walal wata'i, dan tidak pula menghalangi berhubungan suami istri. Li'annaha fi hukmil tahirat, karena orang istihadah itu hukumnya sama seperti hukum wanita yang suci. Suci berarti wajib sholat, wajib puasa. Ya, kejangkana le jangkih nanggorang semamana. Kete, wajib dia layani. Karena istihadahnya tidak menghalangi dia dari hubungan suami istri. Tuang pikir suami istri nih. Si jomblo sang dina paham dua ini. Alhamdulillah. Mbok kena bersayap. Baik. Wa daliluhu, dalil tentang darah istihadah niki, ya, hadis Fatimah binti Abi Hubaish, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ustahad. Seorang wanita sahabiyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tiang keluar darah. Fala athhur, dan darah ini terus keluar, enggak berhenti keluar darah niki ya Rasulullah. Afa ada ussalah, apakah boleh saya enggak sholat selama darah ini terus keluar? Faqal, beliau mengatakan, la, jangan.
Enggak boleh engkau terus-menerus tidak sholat, enggak boleh. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidah. Karena darah yang terus-menerus keluar darimu itu adalah darah dari sebuah urat. Dan dia bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Kalau haid yang datang, maka tinggalkan salat. Fa idza adbarat, kalau haidnya sudah hilang, ya, walaupun darah keluar, agu haid wah selesai wah. Tetap sugul darah. Darah apa karena si sugul ini? Istihadah. Ya, selesai haid lagu darah tetap sugul darah istihadah. Faghtasili ad-dam, faghsili ankid dam wa shalli. Amuna tetap sugul darah padahal haid wah selesai. Berarti si sugul darah Nabi istihadah. Maka di saat ingin sholat basuh dia, becebok, bebesuk. Ya, kemudian wa shalli, dan laksanakanlah sholat walaupun dam atau darah tetap keluar. Tetap sugul darah no bekah. Ini dari istihadah. Maka pasangkan dia hoptek, ya, kemudian berwudu, kemudian salat. Jelas niki? Wa yajibu 'alaiha an taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarati wa 'indal istihadati taghsilu farajaha wa taj'ala fil makhraj qatnan wa nahwihi yamna'u minal kharij. Begitu selesai haid dia mandi. Wanita niki selesai haid dia mandi. Ya, setelah dia mandi masih sugul darah istihadah, silahkan dia letakkan soptek, ya, di tempat keluarnya niki, kemudian dia berwudu setiap dia akan melaksanakan sholat. Fungsi soptek niki tentunya agar darah tidak menetes ke tempat sholatnya. Ya, ya fungsinya. Mun bapak-bapak endah arak sesuatu yang mirip seperti istihadah oleh bapak-bapak, ya, yang namanya sulusul baul. Bahasa Indonesianya beser kan. Nah, tapi bahasa bongkotnya kira-kira ini boros. Bale boros ya. Bale bocor boros. Jadi ya biasanya ya pas uras lengan apa tokol tiba-tiba seret ngana sugul. Atau ya batuk, seret sugul. Apa artinya? Beleak kan. Intinya yang ngano, bang ada penyakit kayak gitu. Ya, angka menaning jeding nu, dia selesai jeding. Cebo, ya wah cebo pas uras, tik netes si Malik, yuh, mana. Ya, pokoknya ibu bergerak di bungkeri sekedi sugul dah yang ngano. Apalagi mau tagetin dengan mudik, seret sugul ya. Pokoknya nabu sesuatu yang menggerakkan saraf-sarafnya, sugul. Ini sama hukumnya dengan hukum istihadah. Maka bapak-bapak diletakkan di sana sesuatu yang menahan kencingnya itu, supaya jangan dia menajisi pakaiannya. Pempas ngadu lah. Bau ngadu tisu. Ya, tisu kemudian dibungkus dengan celana dalam. Sehingga setiap kali sholat dia ganti tisu itu, dia cebok, dia wudu setiap kali dia sholat. Bagi yang mengidap penyakit ini penyakit ini. Dan bisa diobati. Ya, selama ada penyakit niki pada para ibu, ya, dia dihukumi sebagai istihadah. Jelas niki? Nah, di sini dia tutup darahnya itu, kemudian dia wudu sholat. Akan sholat berikutnya dia buka, dia ganti. Dia cebok dulu, buka yang lama, cebok, pasang lagi yang baru, wudu lagi. Ya, sampai kapan? Sampai berhenti keluar darah istihadah. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian di sini penjelasan terakhir, wal mustahadatu laha thalathu halat.
Orang istihadah itu ada 3 kondisinya. Niki ibu-ibu telu kondisi dengan ibu-ibu. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufah. Yaitu wanita ini memiliki kebiasaan haid yang sudah jelas. Wah keruan jumlah jelo haid mah. Misalkan ibu 6 jelo doang nah haid. Sudah jelas harinya sudah munah 6 jelo, hari ke-7 bersih wah ya. Berarti dia punya kebiasaan yang jelas. Bi antakuna muddatul haidhi ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Fahadhihi tajlis qadra adatiha. Orang yang sudah jelas hari haidnya 6 jelo misalkan ke haidnya ya. Wah biasa ini tiba-tiba le jelo ke-7, jelo ke balu masih doang sugul darah. Padahal dia hari biasanya berapa hari? 6 hari. Lagu nengke sopok bulan dia 6 jelo berombo itu jelo balu jelo. Maka dikatakan di sini ya, perempuan yang seperti ini dia tidak sholat tetap selama 6 hari. Tetap sejumlah hari kebiasaannya. Kemudian sisa hari itu hari 7, hari 8 itu dianggap sebagai darah istihadah. Sesuai dengan fatwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiyah Ummu Habibah, ya, beliau mengatakan umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Wahai Ummu Habibah, jangan engkau salat, ya, jangan engkau salat seukuran biasanya engkau tidak salat. Biasanya tidak sholat 6 hari setiap bulan, maka seukuran itulah jangan sholat. Tsummaghtasili, kemudian sesudah 6 hari silahkan mandi, wa sholli, kemudian laksanakan sholat seperti biasa. Sehingga begitu hari ke-7 masih sugul bekah marangone cebok, tutup dia wudu dan tetap melaksanakan sholat. Jelas niki? Ini munne bedue jelo yang pasti kebiasaan. Kondisi yang kedua, amun dekne bedue jelo si biasa, idza lam takun laha adatun ma'rufah. Amun dekne bedue jelo yang biasa. Ya, lakin damuha mutamayyiz ba'daha yahmilu sifatal haid. Tapi dia bisa memisah darahnya. Keruan dua ruana darah si 6 jelo ini kan beda ruana ke darah yang hari ke-7 ke-8. Bu yang beda yang bentuk darah no. Karena orang kata singone no, darah haid niki dilihat 4 perbedaan dengan darah istihadah. Ya, dari segi warna, darah haid ngombe warnanya bedang ya. Kalau darah istihadah merah. Ya, kemudian dari aroma. Amun darah haid ngeru dia. Ya, kalau darah istihadah dia tidak ngeru. Kemudian dari sisi ketebalan. Kental. Ya, amun darah haid dia kental, darah istihadah dia tidak kental. Kemudian dari segi beku. Darah haid dia beku, darah istihadah dia tidak beku. Nah, dikatakan di sini kalau dia bisa membedakan dua darah ini, dia nggak punya hari biasa. Karena kadang-kadang 6 jelo, kadang-kadang 7 jelo ya haid. Ini berdua jelo si rutin. Ya, akhirnya apa? Lihat darah. Nah, ternyata darahnya bisa dibedakan bentuknya. Maka kalau bentuknya seperti darah haid, itulah darah haid. Kalau bentuknya seperti darah istihadah, maka itulah darah istihadah. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubaish, beliau mengatakan idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'raf. Beliau mengatakan mun darah haid tino bedang jelas warnana ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa amsiki 'anis shalah, maka jangan engkau salat kalau warnanya hitam jelas.
Hitam jelas warna darah Nabi niki darah haid. Fa idza kana al-akhar fatawaddai. Kalau warnanya bukan merah, kalau warnanya bukan hitam, berarti warna apa? Merah. Ya, fatawaddai, maka berwudulah, wa shalli, dan salatlah, fa inna ma huwa arqun, karena itu adalah sekedar urat saja. Simbedo ke urat darah haid apa darah istihadah? Darah istihadah. Ini jenis yang kedua. Ya, jenis wanita yang kedua dalam masalah istihadah. Jenis yang ketiga. Jadi wanita yang ketiga, idza lam takun laha 'adah wala sifah. Amun dekna berdua jelo biasa. Kadang-kadang 6 jelo, kadang-kadang 7 jelo, kadang-kadang balu jelo, ngono kun haidna. Ya, kemudian yang kedua wala sifah tumayyiz biha al-haid min ghairihi, dan dena tombe dayangnya kan pederuan ini ngene. Dina tombe dayangnya antara darah haid dan darah istihadah. Ya dina berdua jelu biasa. Ya dah dina busi nembe dayangnya karena gitana seolah-olah pada darah ini. Kah mumbi yang kuna nengka ini. Coba kena mufti dasan apa? Dasar lendang dulu mumbi yang kuna. Abu Sayyaf mumbi yang kuna. Mau nengka ibu no dina berdua jelu biasa. Jika dua no, ndek na tombe dayang darah. Ngombe ke yang kuna ke ibu no terus ini. Hah? Baik, kita baca di sini. Teduh mufti ente soal ini. Mufti no teduh ini, masyaallah. Baik, fahadhihi tajlisu ghalibal haid sittan aw sab'a. Maka wanita seperti ini dia tidak sholat di mayoritas waktu haid. Dan dengan nina niki mayoritas jumlah haidnya adalah 6 hari atau 7 hari. Wah, bacaan tadi awal kitab. Di awal pembahasan haid. Ya, bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi darah haid, tapi mayoritas wanita itu haidnya 6 hari atau 7 hari. Nah, di sini dikatakan di saat dia terus-menerus darah keluar, dia nggak punya hari biasa, dia nggak bisa membedakan darah ngumbi yang kunene, maka dia hitung hari sholatnya itu dia tidak sholat selama hari mayoritas haidnya perempuan kaum muslimin. Berapa hari itu? Yaitu 6 atau 7 hari. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa, karena inilah dia kebiasaan mayoritas wanita kaum muslimin itu dia haid selama 6 atau 7 hari. Ini sebagaimana fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiyah, di mana beliau mengatakan innama hiya raqdatun minasyaiton. Sesungguhnya darah istihadah itu adalah apa raqdah, apa namanya? Tendangan, tinjalan, bahasa bongkotnya tinjalan. Syaitan ini bertinjal li urat rahim dengan ninenu. Ya, fatahidi sittata ayyamin aw sab'ati ayyam thumma ghatasili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi darah istihadah itu keluar karena syaitan yang ninjal, yang ngelanjak urat siara li rahim dengan nina. Soal tono syaitan ngeleka ida li aliran darah no. Nah sopo jelo ye sang yang ngombe ke tinjalna uratna. Kaget terona tu ngombe betinjal. Angka istihadah niki dina kerwan biarana sugul. Intinya sugul darah di bukan harinya istihadah sudah itu. Karena ini sugul darah karena syaitannya ninjal. Beliau mengatakan itu adalah tendangan dari syaitan. Fatahidi sittata ayyam aw sab'ah. Maka haidlah engkau selama 6 atau selama 7 hari. Tsumma ghatasili.
Di hari yang ketujuh atau hari ke-8 maka mandilah engkau fa idastaqati fasalli wasumi fa inna dzalika yujzi'uki. Kalau terus keluar darah maka tetap sholat, tetap puasa karena sholat kalian, puasa kalian itu tetap sah walaupun dengan tetap keluarnya darah. Karena darah yang keluar itu darah apa? Darah istihadhah. Belengana datang mana darah istihadhah mana? Ya, ada urat yang pecah. Urat yang tadi yang namanya azil namanya. Urat niki berada di bawah rahimnya perempuan. Di dalam rahim paling bawah. Tono urat niki. Ino si girang lanjaknya si syaitan no. Pecah ya bayu. Ya, keluarlah kemudian darah. Nah, darah ini darah istihadhah. Ya, bukan dia darah haid yang keluar dari dalam rahim, bukan. Dan subhanallah itu urat itu mun bakat, mun petuk mun bau nyambung diri. Nah, subhanallah. Ya si Allah Subhanahu wa taala pada mara lendong teh niki mun bakat sambungna diri neuna. Dia neuna oke. Sambungna diri neuna. Ya, subhanallah. Maka demikian pula urat yang di dalam begitu dia putus, nanti dia menyambung dirinya, begitu sudah nyambung, jerak sugul darahnya. Ya. Nah, intinya di sini bahwasanya wanita kalau dia tidak punya hari kebiasaan, dia ruan jelo biasa. Nah, kemudian dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas, maka dia dihitung sebagai wanita haid dengan jumlah hari yang mayoritas kaum mukminat haid dengan jumlah hari tersebut. Ini 3 kondisi wanita dalam istihadhah. Mudah-mudahan niki jelas. Ya, mun aran iman jelas Bu bare teka tuanang setelah azan insyaallah. Dan setelah ini ya kita akan lanjut nanti ke kitab As-Shalah. Ya, lagu sebelum kita baca kitab As-Shalah, insyaallah kita murajaah kitab atau bab al-adahi jemaah insyaallah. Kita murajaah bab tentang berkurban. Ya, apa tuh korban jemaah ini? Korban perasaan kirwana. Ya, insyaallah sebelum kita bahas masalah kitabus shalah, nanti kita baca sedikit dulu tentang masalah kurban karena dekatnya hari Idul Adha. Niki dia para jemaah yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan jelas, sindiman jelas bu teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan sila. La haula wala quwwata
quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Allahumma rabb hadhihi Sila arak ke sendek man jelas. Saya ini. Kan menang saya. Apakah istri Yahudi yang penjarana waktu lahir? Apakah istri Yahudi penjarana waktu haid? Waktu haid, ya. Makanan-makanan yang sautang. La ilaha illallah. Dari makanan-makanan yang sautang ya. Tiba-tiba ia sehat. Tiba-tiba ia sehat. Hidup lelah. Oh, bahaya bu sayang. Apakah nikmatkan itu? Apakah nikmat kediki kena la ilaha illallah. Jadi ya Islam datang untuk memuliakan wanita. Ya amun lae orang-orang Yahudi amun haid seninakna ya bilinna seninakna kemang dalam kamar nganu ya dia berapa rana ya berbaur dengan laki-laki karena anggapnya ya hina wah mun haid ya sukyang lawang ngulu-ngulu ndak sugul di tesemel ngene anggapnya pokoknya ya hina ke aib mun dengan hina haid. Nah kemudian datanglah Islam bahwasanya wanita haid boleh melakukan apa saja kecuali tadi sholat, puasa dan berhubungan suami istri. Sekedar duduk bersama dia sila. Ya dan beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mempraktekkannya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam duduk tidur berbantalkan paha Aisyah radhiyallahu anha sambil beliau baca Quran, sedangkan Aisyah sedang dalam kondisi haid. Ya, luar biasa mesrana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkai pipi mesra dah kerja nyonyah nu. Ya. Jadi kembali dan aja Allah bareh pikiran kembali. Ya, seperti itulah mereka orang-orang Yahudi. Ya, simpetangna lawang seninakna ngono mun haid karena aib kalau dia keluar dalam kondisi haid. Ya karing temang makanan doang wah pira jelo na haid sakena jelo dalam kamar. Ya sadi makanan. Lagu begitu selesai haid umbeun kena busayap. La ilaha illallah. Langsung kena busayap begitu selesai haid. Ya, jadi intinya bahwasanya orang Yahudi dulu begitu dia terhadap wanita. Datanglah Islam kemudian mengangkat derajat wanita dalam banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana berbaur dengan mereka di waktu dia haid. Larangannya hanya tadi tidak berhubungan badan dengan istri di saat dia haid. Sisanya boleh sila. Ya, duduk bersama dia, bercanda bersama dia, makan duduk bareng bersama dia, tidak mengapa.
selama tidak berhubungan badan. Jelas Abu saya? Alhamdulillah, wallahu taala alam. Alhamdulillah, jelas Abu saya. Semangat jamaah. Sila, ada yang lain? Sila. B ya. Nggih, sila. Nggih. Program suntik KB nengke jena terus ya. Suntikan tadi ya. Nggih, memang suntikan niki ya nyedak gelombang haid itu terbukti. Ya, dan akhirnya banyak wanita-wanita niki angkat rahim, Bayu. Karena seda rahimna. Makanya ibu-ibu kalau tidak darurat dendek kah? Dendek. Ya, kalau tidak karena penyakit benar-benar lagi sakit baru kemudian pasang KB tadi itu ya baru silahkan. Lagu mun ide sehat. Hanya sekedar merenggangkan dan lain sebagainya lebih baik enggak usah. Ya, arah endah yang misal lalu haji gara-gara ingin pergi haji, akhirnya anak hayat di masa haji no nginam ya pil atau apa. Pulang-pulang akhirnya angkat rahim, dia pulang-pulang haji angkat rahimnya. Ramadan akhirnya mau puasa di Ramadan ngana kino kaduna akhirnya anak hayat. Setelah Ramadan sakit angkat rahim, Pak. Intinya kalau benar-benar bukan penyakit dendek kan ngadu sekeno. Ya, karena bahaya, kemudian minimal sede siklus haid no, sede. Nah, sekarang orang seperti niki ya nipas. Ya, kemudian dipakai suntikan itu akhirnya lebih dari 40 hari masih doang subul. Ngombe yang kuna si pertama marak ngone negita sifat darah no. Ya, kalau dia bisa membedakan sifat darah itu maka dia ikuti sifat darah itu. Begitu darah ini kelihatannya ini darah haid maka silahkan dihukumi sebagai haid marak ngone. Ya, karena itu urutannya. Kan pertama tadi urutannya menggunakan siklus hari. Kalau dia tidak tahu siklus hari, yang nomor 2 dia gunakan membedakan sifat dari darah haid. Nah, sekarang siklus harinya rusak, maka silakan dia lihat sifat darah. Kalau sifatnya seperti sifat darah haid, ya sudah dihukumi dia sebagai haid. Ya, dilihat sifat darah. Lagu nengken dia beda yang ya ini B darah haid, B istihadah dan lain sebagainya. Maka dia lihat mayoritas nipasnya kaum mukminat, mayoritas haidnya kaum mukminat, di mana mayoritas nipasnya haidnya tadi dibilang 6 atau 7 hari, nipas tadi berapa? 40 hari. Nah, maka setelah 40 hari masih doang sugul, tutup, anggap dia sebagai darah istihadah. Kalau tidak bisa dia bedakan darahnya. Lagu bau yang beda ayangnya, maka itu dilihat sifat daripada darahnya itu. Tapi kalau dia nggak bisa, maka kembali dia kepada tadi dilihat jumlah mayoritas kaum mukminat. Dia nipasnya 40 hari, maka setelah 40 hari dihukumi sebagai istihadah. Haidnya 6 atau 7 hari, maka setelah itu dihukumi dia sebagai darah istihadah. Masuk dia berarti ke jenis yang ketiga tadi. Kan telu jenis yang tengone. Ya, jenis pertama dia menggunakan siklus. Jenis kedua menggunakan sifat, karena nggak bisa menggunakan siklus maka menggunakan sifat. Di saat siklus hari nggak bisa, sifat nggak bisa, maka kembali ke nomor 3, yaitu dilihat
bagaimana kebiasaan mayoritas kaum mukminat. Dia 40 hari nifas, maka sudah setelah 40 hari dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, haid juga demikian 6 atau 7 hari, setelah itu dihukumi sebagai darah istihadah. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Sila masyarakat silain. Nggih, sila ini dulu. Dan jauh-jauh lalu lagu sila. Nggih. Nggih. Jadi memang hadisnya mengatakan samillah qul biyaminik wa qul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu, makan yang ada di sekitarmu. Hadisnya mengatakan sebutlah nama Allah. Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya, menurut yang salah ingat, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan tidak apa-apa. Ditambah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang Nabi arana kata Bismillahirrahmanirrahim niki seolah-olah sudah satu paket. Di saat dia mengatakan sebutlah nama Allah, kan hadisnya mengatakan samillah, sebutlah nama Allah. Bagaimana menyebut nama Allah? Yaitu Bismillah, sambung Ar-Rahman Ar-Rahim, karena sudah sepaket itu. Ya, karena itu sudah sepaket. Sama kita bilang ta'awudz billah. Ya, berta'awudlah engkau, maka kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena sudah sepaket marah ini wahya. Dan seterusnya. Ya, beliau membolehkan, ya, karena ini termasuk sudah satu paket. Ya, lagu wallahu alam sesuai dengan nas niki yang lebih selamat tentu. Nasnya mengatakan samillah, maka cukup bismillah. Munara dengan nyambung ya Bismillahirrahmanirrahim. Bekah alurang tidak ada tunjuk bid'ah. Tidak ada langsung. Ya, karena tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim niki sudah satu paket dia. Dan beliau membolehkan Syekh Al-Utsaimin. Ya, karena tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim niki sudah satu paket dalam bismillah itu. Jelas nggih? Tidak ada bocat-bocat bid'ah dengan langsung Ar-Rahman Ar-Rahim bid'ah. Ada langsung dah. Ya, itu sudah masuk dalam satu paket. Jelas sudah? Alhamdulillah, Allah taala alam. Siapa tadi sini? Nah, silakan. Ngombe ke cara ante ikhlas, ngono? Ikhlas, no. Ngombe ke cara ante ikhlas, nene. Masya Allah. Ini harusnya ini kita bahas berbulan-bulan karena luas siaran ikhlas, no. Luas gati. Iya, pas sholat Allahu Akbar tempo doang pe pegawaian no. Ini aja khusyuk arane nih. Ya, tempo pegawaian berarti ya pe khusyuk. Ya, tempo bangkat no, tempo amberana sampino misal berarti ya te khusyuk. Ini ikhlas. Ikhlas niki adalah tujuan pe beribadah ini. Apa tujuan beribadah? Ini ikhlas ini. Kalau tujuan kita adalah Allah, tujuan beribadah adalah Allah, maka inilah yang dinamakan dengan ikhlas. Mesa-mesa Allah tono meleang dalam ibadah. Ya, sehingga ibadah kita ini benar-benar untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah. Ini ikhlas. Sehingga salat ini benar-benar sudah agar dipuji oleh Allah. Allah ngajum itu mesa-mesa Allah ngajum itu tidak perlu ajuman dengan selain. Kita salat benar-benar hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah, enggak ada. Dia temeliangnya balasan dengan seluruh manusia atau seluruh makhluk selain. Itulah namanya ikhlas. Ya, jadi siaran ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah 100% ibadah niki untuk Allah. Ini ikhlas. Dia memilih dunia sama sekali, hanya ingin Allah. Lagu mau dunia ben, ini masalah.
Tapi dalam keinginannya dia tidak ingin dunia. Yang dia inginkan apa? Hanya Allah. Lagu mana sadek dunia isi Allah Subhanahu wa taala berterima sih ya. Kembali, intinya bahwasanya siaran ikhlas dia menginginkan hanya Allah. Salatna, puasana, ngajina, apa Malik? Baca Qur'anna, baca zikirna, baca salawatna, semuanya itu tujuannya hanya Allah. Siaran ikhlas secara singkat ini. Yang dia bilang dunia. Apa dunia ini? Simbiaran dunia. Bepegawaian di dunia. Dunia no ngene ini. Dunia no harta, tahta, wanita, apa Malik? Toyota, apa dah? Kuota, apa dari zaman ini? Neita, milih viral kan? Neita, dan lain sebagainya. Intinya kalau sudah bukan karena Allah maka itu karena dunia. Ya, nah siaran ikhlas dia berbuat benar-benar karena Allah. Entah dia dapat dunia atau tidak, ndekne hiruangnya. Dapat dia alhamdulillah, ndekne mau redaknya sih ya. Kenapa? Karena bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia anggapnya bonus. Ya ndak jangan mele-mete bonus lagu orang mau si inti no. Ya, itu dia orang yang ikhlas. Angka ikhlas ini ringan atau berat ini? Berat. Ya, berat. Angka para salaf di antara mereka ngana ya, dia menulis papan nasihat buat dirinya. Ya, sopo jelo dia kalau yang tidak salah Sufyan Ats-Tsauri mau yang salah punya papan. Setiap dia mulai berasa butuh nasihat, dia buka papan itu kita tutup balik. Ya ngono dong, sehingga ada yang menasihati dia. Dan di papan itu ternyata tulisannya intinya yaitu tentang sudah ikhlaskah engkau. Ini isi papan. Ya, untuk menasihati dirinya, mulai merasa merasa beli, merasa bukaan ini sudah ikhlaskah engkau, tutup malik, mulai wahai nunduk, kadang-kadang menangis dia. Kemudian yang salah Sufyan Ats-Tsauri yang begitu itu. Dia untuk terus mengingatkan dirinya agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini berat. Dan itulah sebab berkesinambungan itu ikhlas. Ya makanya Imam Malik mengatakan maka lillahi yabqa. Apapun yang karena Allah itu pasti akan kekal. Ya, kita lihat mungkin Al-Imam An-Nawawi nulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis. Padahal di dunia ini ribuan ulama nulis tentang Arba'in, hadis-hadis 40. Hadis-hadis 40 macam-macam marana, hadis 40 dalam akidah, hadis 40 dalam fikih, hadis macam-macam. Hadis-hadis 40 ini kumpulan dalam satu buku, jadi 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis. Ribuan ulama bikin itu. Lagu si kekal abadi sampai makin arba'innya Al-Imam An-Nawawi. Sedunia nano aran arba'in Nawawi niki. Makanya niki mungkin karena keikhlasan beliau. Nulis kitab Al-Muwatta. Ini bukan hanya Imam Malik, luwe imam-imam silain nulis kitab arana Al-Muwatta. Tapi yang kekal mungkin hanya kitab Muwatta Imam Malik. Orang kalau sudah bilang kitab Al-Muwatta pasti langsung pikirannya kepada kitab Imam Malik. Luwe padahal dengan nulis kitab Al-Muwatta itu lagu yang kekal hanya kitabnya Imam Malik. Dan beliau dulu pernah mengingatkan, apapun karena Allah itu yang akan tetap kekal. Ya, lagu mundek karena Allah semanda hilang. Wah, kenapa? Karena dia bukan karena Allah. Ibadah sunnah ini ngono masih. Muntah karena Allah gini terus istiqomah, insyaallah sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mundek karena Allah. Nah, ini si bahaya ini. Ya, dia tidak mendapatkan husnul khatimah. Angka terjaga terus niat niki ya agar dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan nikilah yang menjadikan kita kekal ya dalam ibadah tersebut, kekal dalam salatnya, dalam
puasanya dalam mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ini ikhlas yaitu beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas para jemaah. Wallahu taala a'lam. Masih harap bui terakhir EP penutupan niki sila. Nggih. Nggih. Ya. Ya. Ngombe kita lihat lendang. Ya. Ya. La ilaha illallah. Nggih, jadi dalam hadis disebutkan ya dua dosa yang ringan, dosa yang ringan. Dalam arti ringan untuk ditinggalkan sebenarnya. Tapi orang tidak mau meninggalkannya, tetap yang gawe dua dosa si ringan ini. Yang dua dosa ringan ini menyebabkannya diazab di kubur. Dua dosa ringan ini miaya ta'azab le kubur. Dosa si pertama girang ngetung ngati yang raos. Nah, akhirnya bersual dengan ibu-ibu, begosip ibu-ibu. Menyaunya akhir salang kedekang dengan bayu. Ringan dalam arti enak teduh, dia ini ngeraos, teduh ngono. Selamat dia dengan azab ini. Kan teduh ger ngulu-ngulu ngono, ringan atau dia ngulu-ngulu ini. Dia dulu lalah ngulu-ngulu, dia nemuni, maka selamat dia dengan azab kubur. Lalu gara-gara yang muni, macam-macam bahkan umumnya milu muni ibu-ibu. Ya, akhirnya sugul gosip-gosip gara-gara itu dia diazab. Yang kedua lafaznya mengatakan yastatiru min baulihi, riwayat yang lain yastanzihu min baulihi, yaitu orang yang tidak menutup diri di saat dia kencing. Dia menutup diri. Apa nutup diri? Dia nyebuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mun kada hajat lalu ieu di jauh ngono. Sehingga dengan gita aya tonton kada hajat. Nyebuk. Nah, nang mun dia nyebuk kena ile azab ini. Sehingga kada hajat iki harus nyebuk. Dan kita sih dengan kita nang masjid-masjid kan duwe terbuka berjamaah ya kada hajat. Dia nang sambil ngobrol bahkan ngombe yang kuna jagung kana. Ini enggak benar ini, harus salin bentuk masjid itu nyebuk ruangan sendiri. Karena hadisnya mengatakan yastatiru, bersembunyi dia. Termasuk silih-silih rurung no. Behonde seret melihat lalu sediang honde langsung wah. Ya, ini kena dia di sana ada hadis ini. Dia nutup diri nah. Lafaz yang kedua yastanzih, dia bersuci. Ya si baru ini. Mene lagu ndekna bersuci, ndekna beristinja. Padahal mudah ena beristinja. Le kebon tau tendara ai ngombe cara batu no tekadu. Ya bait batu peta ndak ke pantok ya be. Bait batu ya tekadu ngose ya. Ndak pantok repot banget. Ya, bisa menggunakan batu. Kan batu lembembe ara. Le bangkat, le kebon, le gawah, lembe peta batu. Iya wah tekadu ini. Hah? Mona beli bau sakit batu sampai kering jadi. Aku mau kode-kode begah telu terbait. Ya, seret sampai kering. Ya. Sampai kering jadi najis no. Ya, itu batasan istinja. Apalagi nengke EP si gagah-gagah kan biasa juga EP tisu no. Juga EP tisu bayi no tekadu kah? Ya tisu no tekadu seret usap dia entah buang air kecil buang air besar bersih sudah dia nggak ada tersisa najis jari wah cuci sudah itu ya karing berwudu karing dia arah air tekadu duduk tayamum mu sholat
Nah, amun dek maka kena tene. Kenapa? Karena kalau dia tidak cebok, maka nanti najis sarungnya, najis bajunya, najis celananya. Gara-gara najis dia tahu sholat, ini kan ya pi sholat najis, ngene. Karena najis dia tulak bebesuk, ngene. Gara-gara ini makanya dia diadab dikubur mun dia bebesuk. Ya, lagu mun bebesuk darah air batu nakadu, maka najis itu tidak pindah ke pakaiannya dan dia bisa tetap sholat pada waktunya nanti. Jadi dua lafaz hadis niki, hadis yang sama cuma lafaznya dua. Ada yang mengatakan dia tidak sembunyi menutup diri di saat kada hajat. Yang kedua, yendekna bebesuk di saat kada hajat. Dan dua-duanya masuk dia ke dalam dosa niki, yaitu dengan sindik nyebuk di saat kada hajat, temele dosa ini dia akan diazab di kubur. Si kedua dengan sindik bebesuk, ya temele dosa niki dia akan azab kubur waliyadzubillah. Le gawar arak ke batu belue dia terkadu. Ya, itu yang kita pakai untuk beristinja. Sudah kita bahas juga masalah niki. Ia terkadu beristinja di saat tidak ada air, karena mun dia beristinja kena itu le azab pino, dia akan disiksa di kubur. Dan niki termasuk dalil adanya azab kubur. Di kubur ada azab. Termasuk diantara juga di kubur ada nikmat. Mun bagus dengan niki lengan kubur langsung mau ya nikmat. Mun cengeh dengan niki lengan kubur wah mau ya azab. Piran tetema kubur ini bani tanau ya sang bareh ara reun, sang jemaah ara reun, maka siap-siap karena dengan mun tetema kubur langsung wah imma azab imma nikmat, mau azab atau mau nikmat, begitu dia masuk ke dalam kubur. Siap-siap para jemaah, siap ke apa ini? Siap apa deh sepi ini? Mudah-mudahan karena bantu itu si Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempersiapkan semuanya insyaallah. Niki dia para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.